yang akan membawakan materi periode bayi lahir. Yang kami hormati Umi Amal Hayati, MPD, yang kami sayangi, teman-teman sekalian. Baik, di samping saya ada pemateri pertama yaitu Saya Rizka Manurung. dan selanjutnya pemateri kedua yang akan dibawakan oleh saya sendiri yang bernama Muhammad Al-Zaidan, dan selanjutnya pemateri ketiga akan dibawakan oleh teman saya sendiri yaitu Ramadan. dan selanjutnya pemateri keempat akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Muhammad Alif Al-Ansari. Yang terakhir adalah Saya Hanalia Fitri. baik, selanjutnya akan diterangkan oleh pemateri pertama. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama ingin menjelaskan di bagian perkembangan anak. Perkembangan anak ialah segala perubahan yang terjadi pada anak yang meliputi perubahan fisik, perubahan motorik, dan perubahan bahasa. Kemampuan mental secara luas berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan berbahasa anak. Lenore mengatakan hal ini sangatlah nyata dikarenakan ada salah satu faktor yang penting yang mengarah kepada kemampuan berbahasa anak, baik secara kosakata dan kemampuan verbal itu sendiri. Kemampuan bahasa anak salah satunya meliputi kemampuan menggunakan secara efektif baik berupa lisan maupun secara tulis. Baik, di sini sebagai pemateri kedua yang bernama Muhammad Al-Zaidan yang akan menjelaskan tahapan bayi lahir. Bayi baru lahir adalah bayi yang mengalami proses kelahiran berusia 0 sampai 28 hari yang memerlukan penyesuaian fisiologis. Bayi baru lahir dengan berat badan antara 2.500 sampai 4.000 gram cukup bulan, lahir langsung menangis dan tidak ada kelainan kongenital yang berat dan harus menyesuaikan diri dari kehidupan intrauterine ke kehidupan extrautine. Terima kasih. Baik, saya pemateri ketiga akan menyampaikan poin pertama, pengkajian setelah bayi lahir. Bertujuan untuk mengkaji adaptasi bayi baru lahir dari kehidupan di dalam rahim hingga kehidupan di luar kandungan. Pengkajian ini meliputi pengkajian tali pusat, perut, punggung, lubang anus, dan alat kelamin luar. Dan poin kedua, pengkajian keadaan fisik bayi baru lahir. Memastikan bayi dalam keadaan normal atau tidak mengalami penyimpangan. Bayi akan mengalami perkembangan otak yang sangat pesat, dapat melakukan gerakan refleks dan mulai mengenal belajar tentang lingkungan di area sekitarnya. Dan poin yang ketiga, proses selanjutnya setelah bayi lahir meliputi plasenta keluar dari rahim, mulai menyusui si kecil dan menjalani perawatan pada diubahkan jalan lahir. Baik, kita akan melanjutkan yang materi yang keempat, menyesuaikan bayi neonatal. Menyesuaikan 1. Perubahan suhu di dalam, sedangkan di rumah sakit atau di rumah berpisah 60 atau 70 derajat F. Yang kedua, nafas. Kalau tali pusat diputus, bayi mengisap dan menelan. Sekarang bayi harus memoleh makanan dengan jalan mengisap dan menelan, tidak lagi mulai tali pusat. Yang keempat, pembuangan. Alat-alat pembuangan bayi mulai berfungsi segala setelah dilahirkan. Sebelum pembuangan dilakukan, mulai melakui tali pusat. Kesimpulan, perkembangan anak adalah segala perubahan yang terjadi pada anak meliputi seluruh perubahan fisik, motorik, dan kemampuan bahasa. 2. Bayi baru lahir atau BBL atau neonates merupakan bayi berusia 0 sampai 28 hari yang baru mengalami proses kelahiran. 3.
fisiologis. Neonates merupakan ilmu yang mempelajari fungsi dan proses vital neonatus. 4. Bayi neonatal harus melakukan 4 penyesuaian pokok sebelum mereka dapat melanjutkan kemajuan perkembangan mereka. Di antaranya perkembangan bernafas, menghisap, menelan, dan pembuangan. No keys, push the start.